Shalom Youth. Happy Sunday buat kita semua. Kita mau datang sama Tuhan hari ini. Kita mau beribadah. Kita mau semangat untuk ibadah hari ini. Yes? Yes, amin. Oke, kita mau siapin hati kita. Kita mau saat teduh sebentar. Kita mau give thanks sama Tuhan buat semua penyertaan Tuhan. Thank you Jesus. Sebentar kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, tapi hati kami bersatu ya Bapa untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman Engkau. Kami memberkati ya Bapa ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang hadir ya Bapa, Engkau menyaksikan ya Bapa kami ya Bapa, Engkau yang disenangkan ya Bapa melalui ibadah ini ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa dimanapun kami berada. Biar Engkau saja ya Bapa yang menutup bungkus di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Makasih Bapa, makasih Tuhan, makasih Roh Kudus buat semuanya. Kami mau nyerahin ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, saat ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau membawa hati kita mau membawa suara kita mau naikkan pujian senada dengan surga. Yes, kita mau tepuk tangan. Sebab Dia adalah Tuhan yang hadir bersama kita, amin. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melewat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kita mau bertepuk tangan lagi. Kita mau angkat suara kita lebih lagi. Tuhan Engkau hadir sebab kuasa-Mu mengalir Bapa. Yes. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melewat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Oh, oh, oh.
yang berkuasa, amin. Amin. Yes, kita mau datang sama Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih sungguh lagi. Sebab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir di sini. Yes. Karena kita rindu untuk Dia hadir di tempat ini. Yes, Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, jawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu Tuhan, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu Tuhan, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Oke, Shalom Youth. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, buat setiap kesempatan kami bisa sekali lagi bertemu dengan wajah-Mu, bertemu dengan sosok-Mu Tuhan, dan kami mau dengar firman-Mu hari ini. Mari Engkau yang pimpin setiap kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, selebar-lebarnya Tuhan. Mari Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Engkau yang mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau bisa praktekkan apa yang Kau mau katakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, in the name of Jesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang di rumah mari katakan amin. Oke. Saya bersyukur banget di tempat ini bisa dikasih kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya dikasih tema yaitu One Man Show. Kalau dipikir-pikir One Man Show itu apa sih? One Man Show adalah apa ya? Kalau bisa dibilang One Man Show itu dalam satu tim, kan terbagi atau terdiri dari beberapa orang. Tapi masalahnya adalah kalau One Man Show ini yang terlihat hanya satu orang gitu ya. Dan apa yang mau saya sampaikan adalah bagaimana One Man Show ini berpengaruh dalam hidup kita. So makanya saya kasih subtema yaitu Why Going Alone is Not Always Good and Why Community Matters. Kita mulai ya. Oke. Welcome to the new era of living. Kita hidup dalam satu era yang jauh banget berbeda dari 10 tahun lalu mungkin. Bahkan 5 tahun lalu udah mungkin sangat berbeda. Kita udah ke-expose sama banyak banget internet, banyak banget sosial media, gadget dan lain-lain yang itu mungkin kelihatannya lebih gampang gitu, mempermudah hidup kita. Nggak ribet gitu, mempermudah hidup kita, membuat semua yang kita lakukan menjadi lebih gampang. Kita bisa lihat internet untuk cari jawaban, betul. Kita bisa searching di YouTube untuk hiburan. Kita bisa nonton film berjam-jam di Netflix. Nggak susah gitu untuk mengakses banyak hal di internet dan sangat cepat gitu ya. Dan sangat cepat untuk mengakses itu semua. The world is changing right now. Perubahan dunia ini sangat cepat teman-teman. Perubahan dunia ini mengharuskan kita untuk melakukan semuanya dengan cepat dan tepat. Nah, masalahnya kita lanjut. Masalahnya adalah dunia ini berjalan dengan cepat, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman itu dengan cepat. Betul? Masalahnya adalah dengan kecepatan ini terkadang kita dihadapin sama situasi di mana kita gak butuh orang lain jadinya. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu harus cepat, harus tepat, harus efektif. Tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin lebih lambat dari kita, mungkin lebih mungkin gak seefektif apa yang kita lakukan, dan kita milih untuk melakukannya sendiri. Kita milih untuk mengerjakan semua tanggung jawab sendiri, dan termasuk dengan masalah kita. Kita punya masalah, kita punya problem dalam hidup kita. Ya udah, kita nggak butuh orang lain. Gua bisa selesain sendiri, gua bisa cari penyelesaiannya sendiri, kita bisa solve semua masalahnya sendiri menurut kita. Tapi apakah benar? Tapi apakah kita benar-benar nggak butuh orang lain? Apakah kita cuman butuh Tuhan? Apakah kita cuman bilang dalam hidup kita gini, gue udah punya Tuhan, ngapain gue cari orang lain? Ngapain gue cerita sama orang lain? Ngapain gue sharing sama orang lain? Toh yang paling ngerti gue ya Tuhan gitu. Yang paling ngerti hidup gue adalah Tuhan. Ini adalah era yang kita hidupi saat ini teman-teman. Ini adalah era yang kita jalani saat ini. Ini adalah era yang sangat cepat untuk kita, di mana kita terkadang lupa bahwa kita butuh orang lain. Saya percaya bahwa orang lain ada dalam hidup kita.
Tuhan memberikan orang lain dalam hidup kita, pasti ada tujuannya, yaitu untuk menemani kita. Sama seperti Adam ketika ia masuk dalam Taman Eden, ia dibentuk di Taman Eden. Walaupun Adam ditemani oleh berbagai macam hewan, berbagai macam spesies yang ada, tapi tetap Tuhan tahu bahwa Adam butuh orang yang sepadan. Adam butuh teman yang sepadan untuk menemani hidupnya, untuk menemani, untuk membantu, untuk menolong setiap pekerjaan yang Adam lakukan. Kemudian pertanyaannya gini, apakah salah kalau saya mau jalan sendiri? Apakah salah kok kalau misalkan gue pengen ngelakuin ini sendiri? Apakah gue salah untuk bisa cerita sama Tuhan doang, sama orang lain enggak gitu? Sama orang lain gue mau tertutup aja. Jawabannya simpel teman-teman, enggak juga. Enggak semuanya salah. Enggak semuanya memang harus diceritain sama orang lain. Enggak semua hal harus kita expose sama orang lain. Tapi mau sampai kapan kita pakai kekuatan kita sendiri untuk gak cerita sama orang lain? Karena kadang ada titik di mana kita memang butuh pertolongan orang lain. Emang kita butuh bimbingan orang lain. Emang kita butuh uluran tangan orang lain. Bukankah kita butuh bantuan Tuhan? Dan siapa tahu, kita gak tahu kalau misalkan Tuhan ingin membantu kita, ingin menolong kita lewat orang lain, right? Jadi jawabannya simpel sebenarnya. Apakah nggak boleh gue cuman bergantung pada diri sendiri, di mana orang lain memang nggak bisa diharapin? Nggak juga gitu, nggak masalah. Tapi selalu ingat bahwa pertolongan Tuhan bisa datang kapan aja. Pertolongan Tuhan bisa datang lewat teman-teman kita, bisa datang lewat keluarga kita, bahkan dia bisa datang lewat musuh kita. Hal ini yang harus kita sadari teman-teman, bahwa kenapa kita harus berhubungan sama orang lain, bahwa yang terpenting adalah Tuhan kita juga adalah Tuhan yang berrelasi. He is a relational God. Tuhan yang mendasarkan semuanya lewat hubungan. Dari awal sampai akhir dalam Alkitab itu bicara tentang hubungan, bagaimana Tuhan mau datang berelasi sama kita. Di awal Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, kemudian manusia jatuh di dalam dosa, kemudian di situ hilang setiap relasi kita sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, tapi di perjanjian baru, Tuhan sekali lagi mau datang. Tuhan yang aktif datang buat kita untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan kita yang aktif untuk datang sama Tuhan. Bukan kita yang punya inisiatif, tapi Tuhan yang punya inisiatif kepada kita untuk menolong kita. Betapa dahsyat betul Tuhan, dan kita lihat bahwa Tuhan aja adalah Tuhan yang mau membangun relasi. Tuhan yang mau mencari, Tuhan yang mau menyelamatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya juga punya hal yang sama, punya paradigma yang sama, di mana kita juga mau berelasi sama orang lain. Mau contoh? Ada 3 contoh yang saya cari. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1, di mana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, roh Allah melayang-layang, dan Allah dalam terjemahan bahasa Ibraninya adalah El. El ini adalah bentuk jamak, bentuk lebih dari satu, di mana artinya Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya adalah Tuhan yang berelasi, yang berkomunitas. Makanya ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Bahkan ketika membentuk manusia pun mereka berdiskusi, ada baiknya kita membentuk manusia segambar dan serupa kita. Jelas di Alkitab bagaimana Tuhan membentuk manusia dengan komunitas juga.
Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang gini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi orang lain juga? Allah adalah kasih. Relationship selalu berdasar dengan satu kata, yaitu kasih. Selalu didasari dengan satu kata, yaitu kasih. Dan Tuhan adalah kasih. Baca baik-baik ya, sebab Allah adalah kasih. Bukan Allah memberi kasih, tapi Allah sendiri adalah kasihnya. So, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga harusnya bisa mengasihi sesama. Sama seperti salib, kita tahu semua ada vertikal, ada horizontal. Vertikal bicara tentang hubungan kita sama Tuhan, dan horizontal berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Tanpa garis vertikal ataupun garis horizontal itu nggak akan membentuk salib manapun. Karena salib terbentuk dari 2 garis horizontal dan vertikal. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Tuhan memberi, Tuhan ngasih nih kasihnya kepada kita. Karena apa? Karena relationship biasanya berdasarkan dengan kasih dan berdasarkan dengan memberi, bukan menerima ya. Ada beberapa tips teman-teman yang akan mempermudah kita untuk membangun hubungan sama sesama kita. Sekali lagi kita nggak bisa hidup sama sekali sendiri, alone gitu. Kita dikasih orang-orang yang menemani kita, yang membantu kita, yang menolong kita. Karena apa? Karena kita butuh orang lain. Kita gak mungkin jalanin sendiri. So ada beberapa tips untuk membangun hubungan yang baik. Yang pertama adalah give. Sama seperti Yohanes 3 ayat 16, bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya, memberikan anaknya yang tunggal, mempersembahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk dunia ini. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya enggak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cara terbaik untuk mengenal hubungan yang terbaik, model hubungan yang baik adalah bagaimana kita belajar dari sumbernya. Sumber kasih adalah Tuhan, Allah adalah kasih. Dan kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hubungannya. Tuhan gak pernah nuntut apa-apa teman-teman dari kita. Justru Tuhan yang memberi. Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pengorbanan buat kita. So, model terbaik dalam berelasi, dalam bersahabat, dalam berhubungan adalah give. Karena apa? Karena kalau receiving, menurut saya itu adalah sebuah dampak yang dihasilkan dari kita memberi. Tapi bukan itu tujuannya, tujuannya adalah bukan untuk kita menerima, tapi tujuan dalam hubungan adalah kita memberi kepada orang. Banyak hubungan hancur karena menuntut. Banyak hubungan yang hancur akhir-akhir ini karena apa? Karena menuntut banyak tapi gak memberi yang sepadan. So, hari ini saya mau bilang sekali lagi, model hubungan yang terbaik yang bisa kita contoh adalah hubungan bagaimana Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan cara memberi kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah resolve the conflict. Resolve the conflict ini bicara tentang bagaimana ketika kita punya konflik dalam satu hubungan nggak mungkin nggak ada yang namanya konflik. Pasti selalu ada pertikaian, pasti selalu ada beda pendapat. Dan percayalah gini, konflik itu ada bukan untuk menghancurkan kita. Konflik itu ada bukan untuk kita biar kabur dari konflik itu, tapi konflik ada untuk dipecahkan. Konflik ada untuk diselesaikan. Konflik ada untuk membangun kita menjadi lebih dewasa dan membuat kita lebih berhikmat. So, hari ini ketika kalian punya masalah sama teman kalian punya
punya pertikaian dengan teman-teman kalian, mungkin lagi berbeda pendapat, justru kalian harus bersyukur karena mungkin Tuhan sedang mendewasakan hubungan kalian lewat konflik yang ada. Hari ini saya mau bicara tentang mari kita ubah setiap konflik menjadi sebuah conviction, menjadi sebuah perubahan dalam hidup kita, menjadi sebuah hal yang baik dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga konflik ini bukan, sekali lagi ketika ada konflik kita nggak kabur dari sana, tapi kita datang dengan hikmat, dengan kasih untuk menyelesaikannya dan mendewasakan satu sama lain. Quotes terakhir yang sangat-sangat famous, yang sangat-sangat terkenal, alone we can do so little, together we can do so much, kata Helen Keller. Apapun yang kalian mau lakukan dalam hidup ini, kalian bisa lakuin ini sendiri dengan cepat, tapi kalian pasti akan capek. Kita pasti akan capek dengan setiap yang ada. Di satu titik kita akan berhenti. Tapi ketika bersama-sama, walaupun progresnya lebih lambat, tapi kita bisa melakukannya lebih besar. Kalau kalian mau berjalan sendirian, kalian bakal cepat. Kalau kalian mau berjalan cepat, kalian bisa sendirian. Kalau kalian mau berjalan jauh, kalian berjalan berbarengan. So hari ini mari sekali lagi dasari hubungan kita dengan kasih Allah. Kita tahu bahwa Tuhan memberi dan memberi. Dan konflik ada untuk mendewasakan kita. So hari ini mari kita berdoa, mari kita renungkan setiap firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, setiap hal yang penting dalam hubungan, dalam setiap hal yang penting Tuhan dalam setiap relationship, kami mau belajar bahwa Tuhan juga membangun relasi dengan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan aktif untuk datang Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan, itu adalah model persahabatan yang terbaik, model berhubungan yang terbaik Tuhan. Bagaimana kami mau memberi lebih dari apa yang kami terima. Kami mau menyelesaikan masalah bukan menghindarinya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami yakin dan kami sadari Tuhan bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh juga orang lain yang support kami Tuhan. Karena kami tahu di satu titik kami akan berhenti dan kami akan kehilangan tenaga Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini Kau pimpin setiap kami Tuhan dalam hidup kami. Dalam masa-masa sulit sekali lagi Tuhan, COVID-19 ini, kami tetap percaya kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Mari yang setiap kita yang percaya di rumah, mari katakan amin. Okay, happy Sunday and God bless you.